Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual dari modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sylvia Rahayu Nugrohoningsih SPD, JGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Mauspati, Kabupaten Magetan. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan melakukan praktek coaching dengan alur tirta dengan peran saya sebagai seorang supervisor. Bersama dengan dua orang rekan saya akan mempraktekkan mulai dari pra-supervisi, kemudian supervisi, dan terakhir pasca-supervisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 dari kelas 109 Kabupaten Magetan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Bu Anike Serulandari dari SDN Jurang 2 dan teman saya Sylvia Rahayu Nugrohoningsih dari SMA Negeri 1 Mauspati. Dan teman saya satunya yaitu Sri Hartini dari SDN Jurang 1 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Anika. Waalaikumsalam Bu Sylvia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Sehat ya Bu? Sehat, alhamdulillah. Maaf ini mengganggu waktunya sebentar Bu Anika. Jadi ini saya ada rencana untuk melakukan supervisi akademik Bu Anika. Oke, Bu. Karena saya ingin dengan supervisi ini kompetensi Bu Anika semakin berkembang, semakin meningkat seperti itu. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching pada hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu ada 3 Bu, yaitu dalam mendengarkan dengan baik, kehadiran penuh yang pertama, yang kedua adalah mendengarkan dengan baik, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Secara spesifik ya Bu, yang akan diobservasi artinya yang akan saya kembangkan yaitu mengenai mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu secara spesifiknya itu. Terus untuk indikatornya Bu, indikatornya bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang diinginkan kali ini adalah bahwa saya itu nantinya akan bisa menggali coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya dan menggali potensinya agar tercipta langkah-langkah dalam menemukan solusi masalahnya Bu. Oke, jadi seperti itu ya Bu untuk indikatornya. Kemudian Bu, kapan Bu nanti pelaksanaannya untuk observasi? Kira-kira jam berapa Bu nanti bisanya Bu Anika? Saya itu bisanya hari Sabtu ya Bu, Sabtu Hari jam Sabtu, 3 sore. Sabtu jam 3 sore. Ya. Baik, nanti untuk pasca observasinya Bu, hari apa Bu? Pasca observasinya bisa hari Jumat tuh habis sholat Jumat. Minggu depannya berarti. Iya. Oke Bu, nanti tolong saya diingatkan ya Bu Anika, takutnya nanti saya lupa karena ya seperti biasalah pekerjaan banyak sekali. Nanti saya akan catat loh Bu untuk proses observasinya nggih. Ya, nanti saya akan membawa beberapa rubrik, nanti akan saya lihat bagaimana proses coaching yang dilakukan oleh Bu Anika. Oke, begitu aja Bu Anika. Terima kasih atas waktunya. Mari kita melakukan kegiatan kita kembali. Selamat sore Bu Anika. Selamat sore. Kelihatan? Sudah ini mulai. Assalamualaikum Bu Sri, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Anike. Bagaimana kabarnya ini Bu Sri? Alhamdulillah, untuk keadaan saya sehat Bu.
tapi untuk pikiran saya ada sesuatu yang membuat saya merasa tidak nyaman. Nah, kira-kira apa sih yang membuat tidak nyaman dari Bu Sri? Ini Bu, siswa saya, ini saya memikirkan siswa saya ya, itu kan dia kelas 2. Iya. Kalau di kelas itu wah anaknya itu aktif sekali, nggak bisa diem sama sekali gitu. Bu. Iya. Nah, kira-kira Bu, ya supaya bagaimana tujuannya dari Ibu atas kita pertemuan kali ini, tujuannya itu apa? Saya pengennya itu dari apa yang ingin saya bicarakan sama Bu Anika itu saya bisa menemukan lah solusi-solusi atau mungkin cara-cara mengatasi permasalahan saya di kelas ya, utamanya yang satu siswa saya itu yang wah istimewa sekali itu, misalkan kalau belajar itu bisa dia itu memaksimalkan energinya yang berlebihan Iya. itu untuk belajar, bukan untuk ganggu temannya yang Iya. sama setiap hari dia lakukan kayak gitu. Iya. Menurut Bu Sri, apa yang bisa Bu Sri lakukan untuk menyelesaikan di mana muridnya Bu Sri tadi kan hiperaktif, Iya. terus tadi memaksimalkan energinya. Nah, kira-kira apa yang bisa Bu Sri lakukan supaya itu kehiperaktifannya itu bisa menjadi sesuatu yang positif buat dia? Kalau menurut saya selama ini kan ketika saya mengamati anak tersebut itu kan dia aktif sekali Bu ya, baik terutama di geraknya. Iya. Jadi itu nggak bisa diam. Misalkan nulis baru sebentar tuh sudah berdiri muter kelas lagi, nulis baru sebentar dia sudah ngajak temannya berbicara, kemudian juga apa itu usili yang lain gitu. Terus keinginan saya itu ya sebisa mungkin ketika proses pembelajaran tuh anak tersebut itu bisa fokus gitu loh, ndak umek sama dirinya sendiri itu ya. Mungkin harus ini ya, apa itu melakukan pembelajaran yang bisa menarik dia untuk fokus ya mungkin Bu ya. Iya, iya. Mungkin lebih ke ini karena anaknya itu banyak gerak, mungkin kayaknya pembelajaran yang cocok itu ya harus menerapkan lebih banyak permainan ke pembelajaran. Itu kalau yang saya pikirkan itu seperti itu Bu. Sebagai contohnya itu kayak gini, waktu di sekolah kemarin kan kita ada proyek pembangunan juga ya. Iya. Itu ketika pembelajaran dia malah lebih asik itu ikut ini apa bantu tukang yang di luar daripada fokus ke pelajaran. Ketika dipanggil itu masuk sebentar, ditinggalin lagi dia sudah keluar lagi. Itu kan yang bikin saya pusing itu seperti itu. Gitu. Iya. Berarti tadi yang membuat pusing Bu Sri tadi adalah anak yang hiperaktif, di mana dia itu seling berkeliling di saat pelajaran itu mengusili temannya, dan Bu Sri pengen pembelajaran yang bagaimana tadi pembelajaran yang membuat dia itu lebih bisa fokus ke pembelajaran ya. gitu ya. Nah, kira-kira selama ini tuh dari skala 1 sampai 10 Bu Sri sudah di kelas itu sudah menerapkan itu skala berapa kira-kira? Sudah sampai skala berapa? Kalau untuk proses pembelajaran itu sebenarnya sudah Bu saya terapkan ke permainan, tapi mungkin kurang masih kurang bervariatif kayaknya. Kalau mungkin di skala angka baru di sekitar 6. Oh, di skala 6. Iya. Nah, Bu Sri inginnya berada di skala berapa? Ya kalau untuk maksimal 10 kan mungkin terlalu sulit Bu ya. Iya. Ya harapannya dari 6 itu bisa meningkat ke 8 lah Oh, gitu. iya. Nah, untuk meningkatkan itu kira-kira yang akan dilakukan Bu Sri yang lain, rencana lain itu apa supaya anak itu lebih fokus? Ya kan melihat yang sudah saya ceritakan tadi Bu ya kan Iya. aktifnya itu luar biasa, mungkin ya harus permainan yang mungkin belum pernah dia kenali sebelumnya mungkin Iya. ya. Jadi kalau dia tahu oh ini Bu Guru ngajak bermain, biasanya kan kalau anak-anak ini ya kalau diajak bermain itu kan lebih semangat daripada lebih nah anak ayo belajar kan mungkin Iya. alah gua agak kurang gitu ya Bu Iya. ya. Mungkin lebih ke permainan-permainan yang membutuhkan banyak gerakan, mengingat dia kan Dia geraknya bergerak. banyak sekali. Terus kemudian dia tetap harus saya ini apa itu seimbangkan antara jenis permainan dengan konten pembelajaran. Jadi mungkin di sini dengan permainan apa itu pembelajaran yang berbasis permainan bisa mengubah aktifnya dia dari hanya muter aja itu ke dalam permainan yang mungkin bisa
kalau sudah pulang tuh dia diingat gitu loh Bu. Mungkin oh tadi saya bermain ini, tapi pada intinya tuh dia belajar. Saya pengennya tuh seperti itu. Berarti intinya gini ya Bu, Ibu ingin punya rencana lain, yaitu supaya anak yang hiperaktif tadi lebih fokus, kemudian Ibu menerapkan pembelajaran dengan game, belajar sambil bermain, tetapi di mana tetap ingat terhadap materi yang diajarkan oleh Bu Sri itu. Nah, kira-kira itu kapan Bu yang akan diterapkannya itu Bu? Mungkin ya sekitar kurang lebih 3 hari lagi Bu ya. Jadi kan mungkin saya harus memikirkan apa itu pembelajaran selanjutnya, kemudian jenis permainan yang harus sesuai dengan isi materi juga. Kemudian saya juga berpikir kalau anak-anak itu hanya belajar di dalam kelas itu kan mestinya banyak bosennya ya. Jadi ada bayangan selain di dalam kelas juga mereka saya ajak belajar di luar kelas. Mungkin dengan begitu kan lebih semangat juga, kemudian juga lebih meningkatkan fokusnya. Karena kan kalau di luar kan mungkin eksplorasi pikirannya mungkin lebih terbuka. Itu kalau pikiran saya Bu. Oh seperti itu. Berarti selain tadi dengan game dan permainan, Ibu berusaha untuk pembelajaran di luar kelas. Lah, kira-kira Bu, kendala apa yang dihadapi oleh Bu Sri kira-kira? Mungkin kalau untuk kendala ya apa itu untuk menyiapkan alat peraga kan mungkin kita lebih membutuhkan tenaga ekstra untuk membuatnya. Terus tapi karena itu memang jika itu tuntutan dan mampu merubah apa itu pola anak didik saya yang tadi apa itu terlalu hiperaktif, kemudian dengan seperti itu bisa mengurangi ya, mungkin harus ini kendalanya saya harus lebih kreatif membuat alat peraganya. Berarti kendalanya adalah Bu Sri harus membuat apa itu alat peraga yang lebih kreatif. Lah kira-kira yang akan mendukung kegiatan dari Bu Sri itu, Bu Sri membutuhkan dukungan siapa dalam membuat rencananya Bu Sri itu? Kalau untuk dukungan ya terutama sekali pihak sekolah, untuk kepala sekolah ya Bu ya, karena dia adalah atasan saya, sebisa mungkin mendukung dan memotivasi apa yang saya lakukan, karena semua yang saya lakukan kan untuk anak didik saya. Kemudian juga untuk alat peraga, kalau bisa kan ada bantuan juga dari dana bos sekolah kan, karena saya pikir untuk alat peraga itu kan tidak saya sendiri yang menggunakan, bisa jadi itu nanti dijadikan inventaris sekolah. Bu. Berarti di sini intinya Bu Sri membutuhkan dukungan Ibu kepala sekolah, kepala sekolah maksudnya, terus rekan sejawat yang selaku bos, bendara bos itu nggih. Nah, Bu Sri kira-kira nantinya kapan, komitmen apa maksudnya untuk melaksanakan apa yang menjadi tindak lanjut rencananya Bu Sri itu ke depannya? Ya, ke depannya saya ingin segera berkomunikasi dengan beliau-beliau Bu ya, terutamanya dengan kepala sekolah dan juga bendara bos, karena apapun hal yang dilakukan oleh sekolah kan harus persetujuan dengan kepala sekolah juga ya. Kemudian juga mengingat apa itu pembelajaran itu kan bisa segera dilaksanakan, ya saya harapkan ya saya harus segera meminta bantuan dari ibu kepala dan juga bendahara bos agar bisa membantu merealisasikan apa yang saya rencanakan tersebut. Ya, bagus, luar biasa Bu Sri. Ternyata sudah 15 menit percakapan kita hari ini. Saya senang sekali bisa ngobrol dengan Bu Sri, bisa berbagi apa itu permasalahan solusi yang menemukan solusinya Bu Sri. Nah di sini apa itu karena waktunya tinggal 15 menit, kedepannya ini nanti saya ingin ngobrol-ngobrol lagi, kita bertemu lagi, dan saya pengen tahu tindak lanjut berikutnya itu bagaimana tanggapannya Ibu Kepala Sekolah, rekan sejawat atas rencana tindak lanjutnya Bu Sri tadi. Terima kasih Bu Sri atas waktunya. Iya Bu, saya juga terima kasih sekali ya Bu Anika sudah bersedia meluangkan waktu mendengarkan curhat saya, permasalahan saya dengan anak didik saya yang wow sangat istimewa sekali itu Bu, dan juga mohon doanya semoga apa yang saya rencanakan itu dipermudah dan mendapat dukungan dari pihak sekolah. Iya, amin. Semoga bisa kedepannya bisa lancar nih Bu Sri. Iya Bu, amin. Ya sudah, saya sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Anika. Kita akhiri percakapan kita hari ini. Ya sudah,
Selamat siang Bu Sri. Selamat siang, Wassalamualaikum Bu Anika. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum Mbak Nike. Waalaikumsalam Bu Sylvia. Ya, alhamdulillah ya pada hari ini kita sudah melaksanakan observasi, supervisi. Bagaimana Bu? Apa yang Ibu rasakan? Apa yang Ibu sudah dapatkan selama melaksanakan observasi tadi Bu? Alhamdulillah Ibu, setelah melakukan coaching hari ini saya merasakan sudah agak lega Bu. Saya merasakan tenang, lega. Akhirnya saya itu menemukan solusi atas permasalahan saya, dan akhirnya saya menemukan langkah-langkah apa kedepannya yang baik yang akan saya lakukan atas tindak lanjut rencana aksi saya. Oke, ya. Bersyukur ya Bu, hari ini semua dapat berjalan dengan baik, dan akan saya sampaikan Ibu untuk hasil observasi saya yang minggu kemarin sudah saya ceritakan, akan saya catat ya. Kalau sepengamatan saya, Bu Anika sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, semua sudah terpenuhi. Bu Anika sudah hadir secara penuh, fokusnya sudah dapat, kemudian juga sudah mendengarkan dengan rasa, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang hasil yang saya observasi Bu. Jadi sejauh ini menurut saya sudah bagus Bu Anika. Nah, tapi mungkin ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan oleh Bu Anika mungkin? Saya yang di sini Bu, dalam kegiatan coaching kali ini saya itu ingin mengembangkan alur tirta saya lebih mendalam Bu, agar saya itu bisa lebih menggali lagi potensi dari coach saya untuk menemukan solusi-solusi masalahnya, lalu kemudian menemukan langkah-langkah yang terbaik atas tindak lanjut ke depannya beliau dalam melakukan rencana aksi. Oke, luar biasa Bu Anika, semangatnya untuk terus belajar ya, untuk meningkatkan kompetensi diri. Oke Bu Anika, untuk observasi pada hari ini sudah selesai. Saya mohon maaf Bu Anika kalau selama observasi ada yang sesuatu yang kurang berkenan di hati Bu Anika. Semoga nanti kita lebih baik lagi dalam menuntun anak-anak, murid-murid kita, dan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Iya Bu Sylvia. Ya, terima kasih Bu Anika atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang telah saya lakukan bersama dengan teman-teman. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.